Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wat tabi'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, siang ini kita mendapat fadlnya Allah, dapat memenuhi undangan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat salam tetap tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan nanti mendapat pertolongan dari baginda Nabi yang agung itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, beberapa saat ke depan ini khutbah kita akan menyampaikan hikmah dan nilai di balik larangan-larangan Allah. Materi ini sekaligus menepis, menjawab serta menjelaskan kepada manusia, di mana di antara manusia itu ada yang tidak paham, ada yang belum paham, bahkan ada yang tidak mau memahami tentang mengapa Allah juga membuat larangan-larangan, di sisi lain juga perintah-perintah. Tentu kita bisa memahami karakter manusia yang tidak paham, yang belum paham dan tidak mau memahami, dipastikan menyalahi pendapat umumnya orang-orang yang beriman. Di antara mereka berpendapat banyak sekali ternyata larangan-larangan yang ditulis, yang difirmankan, yang disabdakan oleh Allah Ta'ala dan disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, seperti desain Allah di awal, bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah sekaligus dipimpin dan ada namanya khalifah yang akan memanage dunia ini agar tujuan dan misi Allah menjadi rahmatan lil alamin itu dapat tercapai. Maka Allah membuat kriteria pemimpin itu adalah orang-orang yang bahasa pasaran kita, bahasa yang gampang kita kenal adalah orang-orang yang soleh. Kesolehan itu menjadi kriteria seorang pemimpin karena dia akan membawa umat manusia ini betul-betul tertolong dan mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Tentu di antara model manajemen itu tadi akan mengacu kepada aturan Allah. Satu sisi Allah meminta kita melakukan sesuatu, satu sisi Allah melarang kepada kita agar tidak melakukan sesuatu. Tentu sekali lagi jamaah rahimakumullah adalah wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Semuanya adalah untuk kebaikan kita. Maka bisa dipastikan orang yang melawan perintahnya Allah, dia tidak akan mendapatkan kebaikan itu. Demikian pula orang yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah, itu tidak akan mendapat kebaikan. Orang yang melawan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak akan mendapatkan kebaikan seperti yang dirancang oleh Allah Ta'ala. Hari ini kita terbelalak mata dan pikiran kita, khususnya bangsa Indonesia, bahwa pemerintah seperti tidak mampu lagi menghadapi kenyataan hidup, yaitu merebaknya judi online. Ini sebuah contoh. Kita memastikan mengapa pemerintah memerangi judi online. Berarti pemerintah itu telah menganut garis dan ketentuan Allah bahwa judi online itu dilarang. Apapun istilahnya, perilakunya, tapi yang judi online itu termasuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di balik larangan itu? Nilainya yang kita bisa petik. Meski tidak mungkin kita bacakan semua dalam khutbah ini, tapi kita bisa sitir beberapa kalimat dalam ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Fahal antum muntahun? Al-Maidah ayat 91. Jelas sekali dalam bahasa masyarakat, ayat ini tidak butuh tafsir, saking tegasnya. Beberapa hal dilarang oleh Allah di sini, termasuk adalah apa yang kita kenal dengan judi bahasa sekarang. Mengapa Allah mengharamkan itu? Ada ayat yang sangat tegas lagi. Tidak boleh. Dilarang. Jamaah rahimakumullah, ayyuki abainakumul adawata. Salah satu yang akan ditimbulkan dari permainan judi itu adalah permusuhan. Tidak hanya orang yang kalah yang akan memusuhi yang menang. Yang menang pun akan memusuhi yang kalah. Jangan sampai yang kalah ini suatu saat menjadi pemenangnya. Maka skakster itu akan dilakukan. Kalau bisa sampai dibunuh secara fisik pun, supaya yang kalah itu tidak akan pernah bangkit. Demikian pula yang kalah, dia akan merekayasa bagaimana yang biasanya jadi pemenang itu bisa kalah, bahkan bisa mati secara fisik. Siapa yang merekayasa perbuatan seperti itu? Begitulah hebatnya Allah Maha tahu segala sesuatunya, sehingga kita itu dilarang. Yang kedua adalah selain permusuhan itu, benci membenci. Tidak akan pernah ada ceritanya pemain itu senang dengan kemenangan yang lain. Kalaulah orang yang menang dalam persoalan judi lalu dikasih ucapan selamat oleh yang kalah, itu etika dalam permainan, etika dalam berkawan. Tapi hatinya sudah merancang bagaimana ke depan engkau menjadi bertekuk lutut di hadapan. Benci membenci itu direalisasikan dalam bentuk bermacam-macam, termasuk perbuatan-perbuatan kotor yang akan diterapkan untuk menghadapi orang yang suka jadi pemenang. Orang diciptakan dengan permainan judi menjadi pemarah, hatinya akan keras. Tidak pernah ada hatinya itu menjadi lemah lembut. Yang dipikirkan menang,
dan kalah. Yang dipikirkan menang dan kalah. Yang dipikirkan harta benda, bagaimana menumpuk. Semakin dia kalah, semakin dia bekerja keras untuk mencari uang. Tidak kecil modalnya. Kalau kita mendengar beritanya di Indonesia itu, bisa lebih besar peredaran judi itu dananya daripada anggaran membangun negara dalam 1 tahun. Sekian ribu triliun. Jawa Timur termasuk juara nomor 1. Astagfirullah. Permusuhan, benci-membenci, dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan yang satu ini akan menimbulkan kejahatan yang lain. Yaitu berupa minum-minuman keras. Ibarat orang masjid itu kalau masuk ke masjid ya sholat, bolonya sholat itu yang baca Al-Quran. Bolonya baca Al-Quran itu ya tahiyatul masjid segala macam. Banyak yang dilakukan di dalam masjid. Demikian pula judi. Ibarat makan itu ada sayurnya, ada segala macam. Kalau tidak dilengkapi dengan pertengkaran sepertinya enggak sah hidup itu. Kalau tidak dibarengi dengan kebencian, sepertinya tidak sah hidup mereka. Siapa yang mendesain kayak begitu tuh? Itu adalah yuridus syaitan. Ada pasukan yang paling jahat di dunia ini, namanya adalah syaitan. Dialah yang memprovokasi kita semuanya, termasuk di dalam masjid diprovokasi akan menjadi pelaku-pelaku di dalam keburukan tadi itu. Kenapa orang masjid tidak sampai judi? Karena setan kita itu kita kalahkan dengan sholat. Setan yang ada di darah kita itu kita kalahkan dengan sholawat. Dengan tahiyatul masjid. Dengan infak ke kotak masjid. Dengan mentasarufkan harta benda kita untuk du'afa, untuk fakir miskin. Seperti yang diprogramkan di masjid kita ini. Itu semualah yang mengusir setan-setan kita ini. Apapun yang ia bisikkan, termasuk larangan kita ke masjid, kita sikat habis. Mengapa? Karena iman kita sudah dipupuk setiap hari 5 kali. Kita laporan 5 kali kita curhat, 5 kali kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat itu. Di antaranya dengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak hanya persoalan data yang sekarang ini berkecamuk di pikiran kita. Mampukah anak-anak kita menjadi orang-orang seperti kita? Apalagi kalau kita ini kondisinya dalam keadaan miskin, itu adalah makanan empuk bagi mereka. Meski pemain-pemain judi itu justru tidak hanya orang yang fakir miskin, mungkin bahkan tidak ada, tapi orang-orang yang kaya raya dari sisi kuantitas harta, tapi dari sisi kualitasnya itu mungkin bisa lebih kualitas harta bendanya orang-orang yang fakir miskin. Jamaah rahimakumullah, Al-Maidah 91 ini menjadi penolong kita, dan An-Nisa 90 menjadi pengingat kita. Jangan sampai kita sudah berhasil, tidak mungkinlah kita akan bermain sebagai pejudi, juga tidak menjadi inspirator untuk itu. Yang menjadi masalah yang orang Indonesia dan tokoh apapun tak mampu menanggulangi adalah diperkirakan gadget, handphone, seluruh macam teknologi yang setiap saat dipegang oleh anak-anak kita. Masih kelas 1 SD, lebih ahli penguasaan teknologinya daripada orang tuanya. Pertanyaannya, apakah anak-anak ini bisa memilah mana yang baik dan tidak? Apalagi misalnya anak itu saking canggihnya lalu membaca tulisan kalau ikut permainan ini akan mendapat uang sekian juta. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Karena ini bersifat rahasia, maka dia pun
membentuk komunitas tingkat anak-anak untuk melakukannya. Taman pendidikan Al-Quran yang tadi diumumkan di masjid kita ini, itu sekolah yang ada di tempat kita ini adalah salah satu juga untuk membantu bagaimana anak-anak kita yang setiap pagi kita tinggalkan kerja, mulai subuh kita bekerja, isya baru datang, tak pernah mengenal anak kita. Masjid inilah salah satunya tempat mereka untuk menyelamatkan diri dari segala godaan setan. Semoga khutbah ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dan keluarga besar kita semuanya diselamatkan dari segala yang tidak baik, segala macam judi, segala macam minuman keras, segala macam kemaksiatan dijauhkan dari kita semuanya. Bi barokatillahi taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.